sobat, welcome back to our channel. Seperti biasa, adik-adik ditemenin sama aku di video MKMS. Nah, di video MKMS kali ini kayaknya aku mau belajar pelajaran yang lain. Kan sebelumnya kita udah belajar tuh yang namanya fisika, terus matematika, biologi, sampai SD pun udah gitu kan ya. Nah, sekarang aku mau belajar tentang bahasa Inggris. Oleh karena itu, hari ini aku udah kedatangan tutor guide kita, yaitu tutor bahasa dari Tridaya punya gitu, yaitu Miss Rati. Hai. Silakan Miss, boleh sapa dulu sobat privatnya. Hai Sobat Privat, hari ini kita belajar bahasa Inggris sama Miss Rati. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris sama Miss Rati. Nah, Miss Rati ini adalah salah satu tutor bahasa yang Tridaya punya. Iya. Kalau boleh tahu nih Miss, mulai masuk ke Tridaya itu sejak kapan Miss? Miss masuk di Tridaya itu sekitar awal tahun 2017. Awal tahun 2017. Berarti kalau sekarang kurang lebih udah 3 tahun berarti Iya, ya Miss betul. ya. Oh, lumayan lama juga sih 3 tahun ya. Nah, di sini Miss Rati itu tutor bahasa. Biasa kalau di Tridaya kita bahasanya suka campur ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ngajarinnya. Gitu. Tapi kita sekarang mau belajar bahasa Inggris nih Miss. Jadi aku Iya. sengaja ngundang Miss Rati untuk belajar bahasa Inggris. Buat adik-adik yang suka sama bahasa Inggris, berarti siap-siap tongkrongin video kita. Aku jadi berdebat gini ya, mentang-mentang mau belajar bahasa Inggris. Oh iya, memang Terus kayak gitu biasanya. Terus yang belum suka pun harus nonton biar suka, karena kita kan videonya ini kontennya namanya MKMS Miss. Miss tahu nggak MKMS? Tahu dong, Oh. udah pernah nonton di channel Privat Tridaya dong tentunya. Gitu ya. Jadi di video MKMS ini kita akan belajar bareng bahasa Inggris sama Miss Rati. Nah, kira-kira Miss, aku sebelum masuk ke materi nih, dalam bahasa Inggris, aku sebenarnya suka sih sama bahasa Inggris. Betul. Cuman waktu awal-awal belajar sama bahasa Inggris itu, aku suka kesulitan di tenses. Gitu. Emang banyaknya kayak gitu sih. Pasti kalau anak-anak tuh lagi belajar, Miss males banget belajar tenses, ribet. Betul, iya. Harus ada yang diubah, harus ada yang begini begitu, pokoknya Nah. gitu ya. Tapi tenang aja, hari ini kita akan belajar present tense dengan cara yang lebih simpel dan lebih mudah. Asik kalau gitu. Nah, itu kan apa namanya tuh? Oh, tenses itu banyak. Ada 16 kan ya, aku tahu. Bener gak sih Miss, 16? 16, iya. Terus kan namanya kenapa sih harus belajar tenses? Nah, itu Miss. Nah. Kan tadi Miss bilang kalau kita hari ini mau belajar present tense. Kenapa harus belajar tenses dulu, Miss? Kita belajar tenses itu memang kalau dalam bahasa Inggris ya, ketika kita mengucapkan suatu kalimat ya kayak dalam bahasa Indonesia nih, kalau misalnya kita bilang saya makan kemarin, kemudian saya sedang makan, sama aja kan ngomongnya makan gitu ya. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kata it-nya nanti akan berubah-ubah tergantung dari yaitu waktunya gitu, yang sedang berlangsung, kemudian yang beberapa menit yang lalu yang rutin dilakukan, nanti itu bakalan beda-beda tensesnya. Jadi gitu. tenses dalam bahasa Inggris itu emang apa istilahnya, kalau aku tangkap nih dari yang Miss barusan bilang, berarti mengubah kata kerja sesuai dengan waktunya gitu. Iya, Belajar tapi bukan tenses hanya tuh. kata kerja, nanti ada lagi yang lain gitu. Oke, siap kalau gitu. Nah, sekarang tenses yang mau Miss bawain hari ini apa nih di video MKMS? Yang Hari ini kita akan belajar simple present tense ya. Simple present tense. Iya. Oke. Ini tuh basic banget ya kalau untuk belajar tenses, karena biasanya di kalau belajar tenses yang present tense ini Iya. di awal-awal gitu. Jadi kalau misalnya kita baru mulai belajar bahasa Inggris tuh biasanya ini dulu nih yang dibahas. Simple Karena dulu ini yang berarti. paling simple, yang paling mudah juga gitu. Oke. Tapi tetap aja kadang-kadang ada aja yang masih suka ini kayak gini bener nggak ya? Nah, iya. Kadang-kadang kayak gitu. suka masih ragu-ragu gitu ketika membuat kalimatnya. Iya. Tapi tenang aja, hari ini kita nggak akan ragu-ragu lagi ya. Asik. Kita nanti akan bahas konsepnya yang namanya juga simple present ya. Jadi Iya. kita akan lebih simple lagi ini ngapalinnya gitu. Oke, siap kalau gitu. Misalnya udah mau bawain konsepnya dengan mudah, mudah-mudahan aku juga bisa lebih iya, lagi bahasa boleh, Inggrisnya. boleh. Kayak gitu. Jadi nggak akan ragu-ragu lagi ya nanti Iya, ketika membuat kalimat-kalimatnya dalam bahasa Inggris. Asik kalau gitu. Ya udah Oke. Miss, kita mulai aja yuk belajarnya. Boleh. Oke. Kita mulai ya. Oke. Nah, biasanya Mm-mm. kalau dalam simple present tense itu Mm-mm. Simple present tense gitu ya Iya. Miss ya. Oke. nah, nanti ada dua macam nih ketika kita buat kalimatnya. Ada yang non verbal,
Non verbal. Kemudian ada juga yang verbal. Bedanya apa, Miss? Nah, dari namanya ya, kan namanya verbal nih. Verbal itu berarti harus ada verb. Oh, harus ada verb. Apa sih verb itu? Kata kerja, Miss. Betul banget. Nih, kali sudah jago nih kayaknya. Iya. Kata kerja. Aku seneng nih sama bahasa Inggris, jadi wah semangat iya, banget memang gitu. kalau belajar bahasa Inggris itu kita harus suka dulu. Suka dulu ya. Iya, Okay. gitu. Sip. Nah, kita bahas ya. Oke. Untuk yang verbal ini ya, biasanya nanti kita ketika membuat kalimatnya itu kan ada yang dalam bentuk positif nih. Ya. Oh iya, positif. Kan kalimat positif, terus ada kalimat negatif ya. Sama Kemudian ya ada interrogatif ya. Oh iya, benar-benar. Nah, supaya gampang nih kita pakai rumusnya. Rumus. Biasanya ada subjek dulu nih ketika kita buat kalimat, kemudian ada verb. Nah, kalau di sini karena present tense, kita pakainya verb 1 ya. Berarti ingat adik-adik, present tense pakainya verb 1. Pakainya verb 1. Nah, kemudian verb satunya ada yang ditambahkan s, ada juga yang ditambahkan is. Oh iya, bener. Nah, biasanya suka kekecohnya tuh di sini, Miss. Iya, betul. Memang banyak banget yang suka keliru di bagian situ. Ya, apa bedanya sih penggunaan verb yang ditambahkan s sama is atau verb satu aja? Kan kadang-kadang gitu ya. Iya, betul. Nah, ada yang verb satu aja, ada juga yang harus tambahkan s sama is ini gitu. Nah, kita jelasin dulu deh apa bedanya. Nah, penggunaan verb satu aja ini biasanya untuk subjeknya I, kemudian you, they, lalu we. Ya. Ayu Dewi. Ayu Dewi. Oh iya. Kayak nama orang ya. Ayu Dewi bisa, Miss. Jadi biar gampang ngafalinya kan. Gitu. Kalau Ayu Dewi pakainya verb 1. Verb 1. Oke. Kemudian kalau untuk verb 1 ya yang ditambahkan s atau is, ini biasanya untuk subjeknya apa? he, she, dan it. Nah, sisanya berarti ya. Gitu. Oke. Ya. Untuk he, she, it. Nah, biasanya kadang-kadang nanti ada lagi yang suka nanyain, apa sih bedanya pakai s ini sama pakai is? Nah, itu Miss. Kan gak semua verb bisa dipakai s, gak semua juga pakai is kan. Nah, kayak gitu. Betul. Nah, yang agak beda tuh biasanya untuk yang is ini ya. Nah, jadi biasanya untuk verb dengan akhiran ya, ss, kemudian sh, kemudian ch, ya, kemudian x dan o. Nah, ini biasanya pakainya is ini. Oh, jadi is itu kalau ada verb atau kata kerja yang akhirannya ss, sh, ch, x dan o pasti pakai is. Iya, gitu. Kita sebutin contohnya ya. Contohnya ya, baru aku mau nanya, Miss, contohnya boleh nggak gitu? Oke, boleh. Kalau Kak Lis ada yang kepikiran nggak nih yang belakangnya ss apa? Apa ya? Kiss. Oh, bener banget tuh. Ya, kiss. Bisa lagi miss. Miss, ya. Bukan miss hati ya. Bukan, iya. Miss, Miss. dalam arti dan kata kerja. Kalau miss di sini berarti missnya merindukan ya. Iya. Betul. Oke, selanjutnya kalau yang sh wash. Wash. Oke, boleh. Nah, terus yang ch nih apa belakangnya kira-kira? Itu loh kalau kita nonton. Catch. Oh, catch boleh. Nah, terus Catch. bisa lagi Tadi watch. watch ya, watch ya. Terus kalau yang X nih, apa coba kalau yang X? Fix. Oh, bener nih. Fix. Ada lagi apa? Apa ya? Apa ya? Apa? Fix. Mix. Iya, benar. Mencampur. Iya, betul. Oke. Nah, kalau yang akhirannya O, Go. go. Itu sering banget ya. Iya. Kalau bikin kalimat. Do. Terus ya do. Itu yang sering banget keluar kalau belajar present tense kayak gitu. Betul, ya. Iya. Nah, selanjutnya selain itu ada apa lagi? Ada lagi nih yang biasanya suka agak bikin bingung itu ketika akhiran y. Oh, dia juga termasuk kata kerja yang emang akhirannya kalau dipakai di present tense. Ada yang pakai s, ada yang is. Oh, gitu, ya. Tergantung, ada dua macam nih. Kalau sebelum y ini ada konsonan,
Oke. Ya. Konsonan itu berarti yang B, C, D, pokoknya selain A, I, W, O ya, gitu ya. Beda lagi nanti sama yang vowels ya. Oke. Atau vokal. Oh, sorry. Oke. Nah, kalau yang vokal itu contohnya apa ya? Apa ya? Mei. Bukan ya. Itu ini ya, modal. Iya, Salah iya, ya. iya. Kata kerja yang itunya apa ya? Kalau yang konsonan Bye. bisa. Oh, Bye. Ya, oke, boleh kalau Vokal. bye. Nah, kalau yang vokal ini bye, kita tambahinnya s aja. Jadi byes. Oh. Gitu. Kalau Oke, untuk contoh yang ini ya, konsonan. Nah, sebelum kata sebelum huruf y ini konsonan kira-kira apa nih? try. Try. Nah, kalau yang try ini nanti ya, try itu bakalan berubah jadi tries. Oh. Gitu. Y-nya berubah jadi i lalu ditambahkan is. Jadi kalau untuk verb yang ujungnya ujung hurufnya itu y, ketika depannya konsonan dulu gitu ya. Berarti contohnya try itu pertama y-nya berubah dulu jadi i. Terus kalau ketika kita menggunakan Pakai subjek ini, he, he, itu she, berarti kan pakai es ujungnya gitu ya. Iya. Sedangkan jadi kalau tries gitu. yang vokal dulu, contohnya kayak bayi tadi, Bye, berarti ya ini tetap vokalnya. aja ya y-nya, cuman ditambahin S aja langsung. Nah, iya. Oh, oke. Kadang-kadang ini nih yang suka anak-anak bingung. Bingungnya Adik-adik juga tuh ini kadang-kadang ya. suka bingung. Yang mana yang Ngebedainnya. tambahin S aja atau tambahin IS gitu. Oh, berarti sekarang udah tahu. Jadi triknya adalah lihat aja depan huruf sebelum y-nya apa, konsonan apakah vokal Iya, gitu ya. gitu aja. Oke, Simpel kan ya? gitu. Simpel banget. Jadi aku juga memorinya terini lagi. Oke, alhamdulillah ya. Iya, terulang lagi nih. Oh, kayak gitu Miss. Oke. Udah, sekarang itu untuk penjelasan untuk yang kalimat verbal. Nanti kita buat contohnya ya. Oke. Kalis ya yang buat ya. Oke, aku mau coba deh. Oke. Bikin contohnya. Oke, nah. sekarang kemana dulu Miss? Kita lanjut ke yang non verbal ya. Oke, Non verbal. Non verbal itu berarti tidak menggunakan kata kerja. Nah, kalau yang tidak menggunakan kata kerja biasanya pakai to be. Oh, pakai to be. To be-nya kalau dalam simple present tense ada apa saja? Ada Aramis. Iya, betul. Wah, itu tuh cara ngapalinnya ya, betul. RM is. Nah, Kan kita orang Sunda, jadi Aramis Aramis. gitu. Oh, iya. boleh. Jadi aku dulu ngapalinnya gitu, Miss. Aramis katanya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu caranya memang. Nah, Oke. gimana sih kita nentuin pakai RM atau is? Ya. Coba Miss. Aku harus ngurang lagi. Nah, caranya kita lanjut aja nih ya ke berarti harus subjeknya nih ya ketika kita buat kalimat. Subjeknya Berarti untuk yang to be RMS itu berarti tergantung dari subjeknya. Iya. Ya. Nah, di sini kalau to be-nya are, untuk subjeknya kira-kira apa aja ya? Biasanya udah pada hafal nih. You, Mm-mm. they, we. You, they, we. Untuk yang are, Kalau untuk yang M, I. biasanya. Udah pada hafal nih biasanya ya. Iya. Adik-adik juga biasanya sudah hafal kalau yang kayak gini. Terus kalau yang is, Berarti untuk sisanya subjeknya, she, he, it. she, he, dan it. Gitu. Nah, ini ingat ya, jangan sampai salah. Oke. Iya, salah pasangan nanti ada yang marah. Oh iya ya, Nggak salah boleh. pasangan ada orang. Pasangannya harus pas nih. Miss, jangan Oh, buka gitu ya? buka, Miss. Jadi pasangannya harus pas ya. Kalau I ya sama M, Iya. you sama R, ya. Iya. They sama R, we sama Sama R R ya. gitu. Oke. He, she, it pakainya is. Oke. Gitu. Ya, ini sih biasanya basic banget kalau misalnya kita mau bikin kalimat yang non verbal dalam bentuk simple present tense. Oke. Mau kita langsung coba Boleh bikin kalau kalimatnya? gitu. Contohnya dulu berarti ya Miss ya. Iya, kita buat kalimatnya ya. Oke. Miss Rati aja deh. Oke. Miss Miss Rati adalah guru bahasa Inggris. Berarti Miss Rati pakai is. Is a Teacher. teacher. Oke. Kenapa di sini pakainya is ya? Miss Rati itu seorang perempuan. Iya, betul. Ini adalah She. Ya, jadi Oke. kita harus pakai to be-nya Is. gitu. Oke. Coba Teis mau buat kalimat. Apa ya? Misalkan Ayu dan Eki, bisa nggak? Ayu and Eki Boleh.
Ayu and Eki. Nah, Berarti to-be-nya apa nih? kalau berdua pasti pakai are. Iya, karena lebih dari satu Oh. ya. Jadi pakainya Ya. are. Ini tuh sama dengan mereka kan? Mm-mm. Apa nih terusannya? Ayu and Eki are friends. Oh. Aku sengaja nih pakai nama teh Ayu sama Kak Eki. Iya nih, memang beneran fresh kan? Kan sesuai realita. Oh iya, betul. Gitu. Oh iya, jadi Apa? inget nih, simple Apa? present itu Mm-mm. biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, aku lupa nanya. Itu gara-gara tadi ngomong realita sih ya. Oh Jadi iya, bener-bener. Harusnya di awal tadi ya, tapi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi gunanya buat apa nih Miss present Nah, tense itu? present tense itu biasanya Uh-uh. untuk kayak tadi ya, fact, Oke, untuk fakta. menyatakan iya Mm. fakta. Mm-mm. Kemudian untuk daily activities. mm-mm. Ah. Oke. daily activities. Kadang-kadang juga Oke. ada satu lagi biasanya untuk general truth. Hmm. Nah, general truth itu adalah kebenaran yang umum. Umum. Contohnya oke. kayak misalnya the fire is hot. Iya Bener betul. kan? Iya. Api emang panas Mm-mm, gitu kan. Oke gitu. oke oke. Nah. Kalau aku mau nanya dulu. Mm-mm. Kalau hobi bisa masuk ke present tense nggak Miss atau Bisa, itu kayak sebuah statement dan memang fakta kan hobi kita Mm-mm, itu gitu. mm-mm. Jadi bisa. Oh, hobi juga bisa berarti. Mm-mm. Kalau habits? Habits ya ini daily activities. Oh, daily activities Iya, maksudnya. karena rutin dilakukan. Iya. Oh, gitu. oke oke. Kalau Nah, gitu. biasanya nanti yang daily activities itu pakainya yang ini, yang verbal. Yang verbal karena Mm-mm. emang ada verbnya Iya, gitu ada sesuatu kan. yang dilakukan. Dilakukan ya Gitu. betul. Berarti kalau aku mau ulas lagi nih Miss biar mungkin adik-adik juga biar ingat lagi dari verbal sama non verbal apa bedanya gitu kan ya. Boleh, boleh. Kalau verbal itu pokoknya cirinya kalimatnya ada verb. Iya, ada Harus kata menggunakan kerjanya. verb atau kata kerjanya gitu kan, Mm-mm. doing something gitu ya Miss Iya, ya. betul. Kalau non verbal itu kita nggak pakai kata kerja, tapi kita pakai bantuan to be gitu ya Miss ya. To Betul. be-nya tadi aramis gitu. Iya. Dan kalau di verbal verbnya ingat ada yang akhiran s sama yang es atau verb satu aja sesuai dengan subjeknya. Ya, Oke, kalau gitu. Oke. Udah aku jadi ini lagi ingat lagi, oh ternyata simple present itu kayak Iya. gini gitu. Nggak terlalu sulit kan? Iya, gampang sih Miss, gampang-gampang. Oke. Oke, terus tadi juga kan contoh-contoh untuk yang di verb sini. akhiran S sama IS-nya juga kan udah jelas banget sama Miss Rati. Terus berarti kalau nyari verb yang akhirannya S selain yang ini aja berarti ya, yang selain Iya. akhiran yang SS, SH, CH, XO sama Y yang depannya konsonan gitu ya Miss ya berarti. Iya. Oke, kalau Jadi gitu. ini kita hafalinnya yang sedikit aja, ya kan? Oke. Kalau yang lainnya kita tambahin langsung aja S gitu. Oke, sip Ini yang kalau kayak gitu. pengecualiannya gitu. Oke. Oh ya Miss, di simple present tense Iya. kan biasanya apalagi ini tuh kalau materi present tense biasa suka buat anak SMP awal ya kayaknya. Iya, biasanya kelas 7. Kelas 7 ya. Mulai mengenal bahasa Inggris gitu ya, Iya. mulai mengenal tenses. Nah, Betul. tadi kan udah dijelasin verbal kayak gimana, non verbal kayak gimana. Terus biasanya suka ada yang namanya kalimat negatifnya. Iya, betul. Nah, kalimat negatifnya kayak gimana, Miss? Oke, sebelum kita ke kalimat negatif, kayaknya Iya. kita harus hapus dulu ininya. Kita pakai magic, aku Iya, punya magic, iya. Miss. Oh iya, kalau buat boleh. ngapus Gimana gitu coba? ya. Kita hapus dulu ya. 1, 2, 3. Untuk kalimat negatifnya, Heeh. ya di sini pertama kita tulis dulu subjeknya. Mm-mm. Setelah itu don't Iya. atau doesn't plus verb 1 Mm-mm. plus objeknya, atau bisa juga pakai komplement yang lain. Oke. Gitu. Berarti ada kata don't sama doesn't. Mm-mm. Oke. Berarti bedanya gimana tuh, Miss? Nah, bener ya, itu biasanya yang kadang-kadang suka bikin bingung. Iya. Don't sama doesn't apa bedanya? Tergantung dari Subjek lagi. subjeknya. Oh, Mm-mm. oke. Nah, untuk don't itu untuk subjeknya I. Oh, Ayu Dewi tadi. Iya, Ayu Dewi. Oke. Nah, kalau untuk yang doesn't, Berarti yang sisanya he, she, it. she, dan it. Kayaknya kalau kita lihat-lihat dari katanya aja kan ada don't, ada doesn't. Kayaknya emang kalau yang akhirnya es itu pasti nggak jauh-jauh dari yang
apa kata kerjanya he she it itu ya Miss ya. Untuk subjeknya he she it emang biasanya suka biar gampang nih kalau Miss Ratih ngajarin murid-murid tuh ke adik-adik biasanya pakai gini. Ayu Dewi, ingat ya, Ayu Dewi tidak suka es. Oh, Ayu Dewi nggak suka es. Nggak suka es, he she it Oke, gitu. oke. Jadi Ayu Dewi nggak suka es. Oke, baiklah. Gitu biasanya. Terus nanti biasanya suka lebih gampang ingatnya gitu. Iya, betul. Kadang kan kalau anak-anak kalau belajar tuh harus sesuatu apa yang bisa lama diingat iya, gitu kan betul. ya. Oh, jadi aku jadi pengen ketawa dulu. Jadi tadi kata Miss Rati kalau untuk ngafalinnya pakai don't atau doesn't, pokoknya Ayu Dewi nggak suka es, gitu aja. Ayu Dewi nggak suka es, oke Miss. Gitu. Oke, kalau gitu. Tapi di sini ditambahnya verb 1 ya, nggak ada tambahan es atau es lagi. Iya, esnya di sini aja satu aja, jangan banyak-banyak. Karena udah di kalimat ini negatifnya verb ya. Ingat verb 1. Di sini udah ada esnya gitu. Oke. Jadi kembali lagi ke bentuk yang verb 1. Oke, itu untuk yang verbalnya. Berarti kalau yang non verbalnya kayak gimana, Miss? Nah, kalau untuk yang non verbal, seperti biasa ada subjeknya, kemudian ada to be-nya. Ya, to be-nya tadi apa? Aramis. Iya. Are and is. Lalu ditambahkan not. Lalu di sini ada komplemennya atau pelengkapnya. Oke. Gitu. Oh, jadi kalau untuk non verbal tinggal lagi-lagi pokoknya kalau pakai Aramis lihat dulu subjeknya, terus tinggal tambahin not sama komplemen terakhirnya gitu ya. Gitu. Oke, kalau gitu. Miss, aku mau contoh soal dong. Kok contoh soal sih? Aku pengen latihan nih kayaknya. Gak sabar. Kok aku jadi contoh soal ya? Berasa belajar matematika gitu. Soalnya kan ada rumus-rumus. Ini bahasa Inggris ya guys, jadi pakai contoh kalimat maksudnya Miss. Contoh kalimat. Iya. Ya, mau Thais yang buat. Boleh. Bener nggak kalau aku bikin ya? Coba Miss yang koreksi. Oke. Kalau aku pengen bilang she doesn't work at home. She doesn't work at home. Bener gak Miss? Kayak gitu. Bener gak ya? She doesn't work at home. Nah, kita lihat nih. Ini kan she ya? Iya. Nah, kalau she pakainya does. Jadi ya udah, otomatis ini bener dong. Asik. Berarti work-nya tuh bener-bener work aja, nggak usah pakai s gitu ya. Ini harus verb 1 aja. Oke. Gitu. Terus aku pengen lagi. Bener nggak? They. Yang ini? Yang ini deh, yang ini dulu. Yang ini dulu. Boleh. Biar ngebedain doesn't sama don't. Boleh. Oh ya, Miss, benar. Aku sebelum bikin, aku banyak ininya bentar-bentarnya ya. Sebelum bikin kalimat, kan ada don't, ada doesn't. Itu kalau ditulisnya berarti bisa do not atau does not gitu ya? Iya. Miss, boleh. jadi bisa nggak kalau misalkan bikin kalimat tapi don't-nya itu jadi do not, boleh. bawahnya does not gitu, bisa berarti? Boleh, iya. Ini kan makanya biasanya kadang-kadang disingkat, kadang-kadang boleh juga ditulis yang lengkap. Oh gitu. Jadi kalau lengkapnya bisa aja pakai do not sama does not. Tapi kalau ini kayak gaulnya gitu ya, doesn't sama don't gitu ya. Emang sering dibacanya gitu. Oh gitu ya, oke. Aku pengen bikin lagi kalimat. Boleh. Tapi yang Ayu Dewi yang gak suka es. Aku suka ngulang-ngulang Ayu Dewi yang gak suka es. Iya, biar They, ya. they don't play soccer. Oke. Bener gak, Miss? Iya, betul. Karena di sini kita pakai subjeknya they. Jadi kita pakainya don't. Oh, oke. Sip. Ini udah oke nih. Asik. Adik-adik yang di rumah juga boleh banget ngasih contoh kalimatnya. Aku mau bilang contoh soal contoh kalimatnya. Kebiasaan nih. Jadi boleh aja tuh di kolom komentar tulis ya. Boleh bener tulis. gak ini gitu contoh Iya. kalimatnya. Aku pengen bikin kalimat ini, boleh bahasa Indonesianya dulu, boleh ya Miss ya, di bawahnya pakai bahasa Inggrisnya boleh banget. Boleh Jadi banget. penuhin aja kolom komentar kita, nggak apa-apa ya Miss Iya, ya, biar iya. banyak belajar kayak Betul. gitu. Oke. Selain itu contoh ini udah. Kalau contoh ini aku mau nyobain. Boleh. Apa ya Miss ya? Itu dari Miss deh. Boleh. Coba apa? Misalnya nih, I'm not student.
defect. Ya. I'm not student. Yes. I'm a teacher. Yes. Oke. Oke, gitu. Oke, berarti I lagi-lagi pasangannya harus benar. Berarti I itu ketemunya M Iya, gitu ya. I dan M. Terus kalau Gitu. karena ini kalimat negatif pasti pakai not gitu ya. Oke, berarti bikin kalimat pun karena ini kita belajar simple present tense ya sesuai fakta aja gitu ya Miss ya gitu. Gitu. Sesuai apa ya Yang logis teman-teman juga ya. yang teman-teman rasain atau lakuin apa gitu ya. Kayak Iya. gitu. Oke. Sekarang aku mau nyobain lagi. Boleh. Pakai subjeknya yang beda ya. Iya. Biar Aramisnya kepake. Iya. Apa ya? Aku mikir dulu apa ya gitu ya. You are not Not. apa ya Miss? You are not. Ini yang di depan. You are not my friend. Oh. You are not my friend. Kok aku tega banget ya bilang kayak gini. You are not my friends. Oh, banyak kan nih berarti. Banyak kan iya. Jadi kamu gitu. Oh Mm. enggak ya. Ini aja contoh aja. Kan Iya. contoh biasa aja apa aja ya. Bebas. Oke, berarti benar ya? Oke, betul ya, karena di sini kita subjeknya you, kemudian ini pakainya to-be-nya are. Are. Oke. Satu lagi deh biar is-nya kepake ya. Kan kasihan gitu kan is-nya kalau nggak dipakai. Nanti ada yang iri gitu ya. Miss ada ide nggak ngasih contoh apa pakai is? Kalau is misalnya kita biasanya kalau is itu biasanya suka pakai nama orang. Nama orang. Boleh. Tuh gantinya he, she, it. Iya. Ya. Kalau it itu untuk benda ya. Benda. Kalau he bisa diganti dengan nama orang ya, bisa nama cowok. Iya. Kalau yang si ya nama cewek. Cewek Gitu. tuh. Coba Miss ada nggak kepikiran nggak Miss? Hmm? Kadang kalau bikin contoh kalimat tuh suka mikir Kalau dulu. Miss tuh- Aku suka mikir dulu bahasa Indonesianya apa ya gitu. Biasanya suka orang sekitar aja yang dipakai namanya. Tapi boleh kan? Boleh deh. Aku bukan apa ya? Bukan apa ya Teh Eis? Jangan kayak di judul lagu nanti nggak boleh aku bukan. Enggak Oh, salah. nggak boleh. Jangan ya. Jangan. Coba. Ini kan masih namanya. Iya betul. Aku Sunda banget loh guys namanya Eis gitu kan. Terus Terus kok jadi promo ya nama iya, aku? Is not. not apa dong? Not student aja. Kan Oh sama iya ya. sama iya. Ya aku bukan murid lagi guys. Udah kayak gini. Udah Udah kayak gini. Oke, berarti Teh is not student. Jadi apa namanya tuh gak selalu harus pakai she, he, it depannya. Boleh aja pakai nama Iya, gitu ya. ini tuh pengganti dari she ya. She gitu. Kalau he berarti boleh nama laki-laki, temannya laki-lakinya. Atau it pakai mungkin kucing kesayangannya boleh pakai it kayak bisa. gitu ya. Atau Jadi benda-benda juga bisa. Terus kalau day juga bisa diganti sama nama orang juga tapi Iya, lebih dari satu lebih dari gitu satu. ya. Kayak tadi ya di contoh-contoh yang sebelumnya. Iya. Oke Miss, ini simple present tense. Sampai sini. Iya. Tadi udah belajar yang positifnya, patternnya udah dapet. Jangan lupa lagi buat verbnya. Iya. Verb 1 sama verb s tambah s atau es-nya. Iya, Tadi jangan udah sampai ketukar. Iya, betul. Iya. Semuanya itu tergantung dari apanya? Dari subjeknya gitu. Terus subjeknya ya. lagi-lagi kalau mau misalkan makin greget lagi sama simple present tense-nya harus sering-sering bikin contoh kalimat juga ya Miss ya biar Memang harus sering kepake gitu ya. practice gitu kalau bahasa Inggris. Oke. Ya. Jadi kalau untuk kalimat ini benar gak ya? Kalimat ini benar gak ya? Biasa aku Iya, ngerti- karena memang kalau sering latihan nanti ketika ulangan karena kita udah sering menghadapi berbagai macam soal tuh ya, ketika ulangan ini udah pernah, gampang nih ternyata gitu. Oke. Kalau misalnya ketemu yang subjeknya he, she, it, berarti kita harus tambahkan Pakainya apa? apa? Misalnya kayak gitu karena sudah terbiasa, sudah sering latihan, nanti biasanya akan jawabannya benar gitu. gitu ya. Berarti buat adik-adik itu juga bisa sekali lagi kalau mau bikin kalimat, contoh kalimat boleh banget di kolom komentarnya yang Iya, banyak ditulis aja. tulis Boleh yang aja. panjang-panjang, yang pendek-pendek. Tapi karena ini simple, jadi Iya, yang pendek-pendek simple dulu aja. Oke, kalau gitu Miss Rati, aku udah seneng banget belajar simple present tense-nya. Iya. Tadi dari awal dijelasin tujuan kenapa kita belajar simple present-nya udah, terus perbedaan verbal sama non-verbalnya, positif negatifnya kalimatnya udah, Iya. terus perbedaannya segala macamnya udah. Kita dapat banyak banget ilmu dari Miss Rati nih buat simple present tense. Nah, sekali lagi aku ngucapin makasih banyak Iya, buat Miss Rati sama-sama. buat waktunya. Tapi Miss,
aku ada satu lagi. Jadi kita nggak kita closing dulu yang ini, tapi nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya sama Miss Rati. Kita akan ngebahas apa kira-kira? Tungguin aja. Iya, pastinya pokoknya yang seru juga ya. Iya, gitu. Pokoknya jangan lupa sekali lagi tetap di subscribe. Kita bilangnya subscribe, Miss. Oh gitu. Tadinya tuh biar lucu gitu. Gitu ya. Aduh, gimana ya? Aku bisa ikutin nggak ya? Coba gitu. Subscribe gitu. Subscribe. Gitu, di subscribe di tombol yang di sebelah sini ya guys. Dinyalain juga notif lonceng cintanya. Lonceng cinta. Biar nanti kalau kita nge-share video yang baru biar ketahuan, oh Les Privat udah ngeluarin video yang baru nih gitu. Biar nggak ketinggalan. Dan yang kalau suka video ini tolong like-nya gitu ya Miss ya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Miss Rati. Kita ketemu lagi di next video. See you on next video dan bye.